Kali ini kita akan mengulas strategi penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa atau KPMD. Materi ini akan menuntut Anda untuk melakukan identifikasi kekurangan atau kelemahan KPMD, mencari dan menjelaskan sebab kekurangan tersebut, dan akhirnya merumuskan strategi untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan KPMD. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa dan siapakah KPMD? Mengapa ia penting dalam konteks penguatan keberdayaan masyarakat? Mari kita mulai. KPMD merupakan salah satu pelaku pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kata lain, KPMD merupakan mitra tenaga pendamping profesional, terutama PLD. KPMD harus berasal dari masyarakat desa itu sendiri, dibentuk melalui musyawarah desa, dan ditetapkan oleh keputusan kepala desa. Pengaturan lebih rinci terkait KPMD dapat diperiksa dalam Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Permen Desa PDT tersebut, KPMD diartikan sebagai anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan atau yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, gotong royong di kalangan masyarakat desa. Tugas yang terkandung dalam pengertian tersebut diwujudkan ke dalam sejumlah peran yang perlu dilakukan oleh KPMD. Misalnya memfasilitasi pendataan desa sebagai bagian dari kelompok kerja pendataan desa, memfasilitasi perencanaan pembangunan desa sebagai bagian tim RPJM desa, sebagai bagian tim RKP desa. Apakah peran-peran tersebut telah berjalan secara maksimal? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh Anda dengan mengamati secara sungguh-sungguh kinerja KPMD sebagai mitra PLD dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya di sini akan dipaparkan metode SWOT untuk memetakan kelemahan atau kekurangan KPMD. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, peluang, dan hambatan. Identifikasi kekuatan. Pertama, kita perlu mengidentifikasi apa saja kekuatan, kelebihan, atau keunggulan KPMD. Contohnya, mengenal baik tokoh dan warga desa, mengenal kebiasaan dan tradisi masyarakat, memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan desa. Kedua, kita perlu mengetahui kelemahan yang melekat pada anggota dan tim KPMD. Contoh, kurang kecakapan teknokratik, tidak menguasai regulasi tentang desa, terhambat dengan tanggung jawab mencari nafkah. Ketiga, mengidentifikasi peluang dari lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KPMD. Contoh regulasi tentang desa yang progresif, kemauan warga masyarakat untuk berkembang, kesediaan sebagian elit desa untuk bekerja sama. Keempat, mengidentifikasi ancaman eksternal yang bisa mempengaruhi kinerja KPMD dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Contoh persaingan antar kelompok masyarakat, adanya kebiasaan sosial tertentu yang menghambat partisipasi warga. Silahkan Anda simulasikan kondisi KPMD di desa tempat Anda akan bertugas, atau KPMD di desa Anda sendiri dengan cara di atas. Buatlah tabel sederhana untuk diisi dengan analisis Anda. Kolom analisis dan strategi Anda isi dengan menggabungkan antara kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Dari masing-masing butir, Anda dapat merumuskan strategi untuk mengatasi kelemahan dengan kekuatan, serta mengatasi ancaman dengan peluang. Para PLD yang berbahagia. Sampai di sini semoga Anda mendapat gambaran mengenai cara kerja identifikasi kelemahan dan kekurangan KPMD, serta cara mengatasinya. Satu poin perlu diingat, bahwa KPMD adalah mitra dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Anda perlu bergaul dan saling mengenal dengan mereka, sehingga dapat terjadi kerjasama yang dinamis dan saling mengisi.